Ajeng Sumping di Kampung Buntar, Kota Bogor. Penghasil buah pala sarang olahan buah pala. Nah ini Bal, yang gede ambil Bal, yang pala ini. Ya. Nah ini Bal. Nah yang gede ini yang dan entah. Besar tuh. Jauh. Itu terlalu banyak. Sejak tahun 2020, Kampung Buntar dijadikan sebagai kampung tematik pala. Tapi sebelumnya di kampung kami juga emang penghasil pala karena banyak warisan tumbuhan pala dari nenek moyang kami. Tanaman pala yang ada di Kampung Buntar ini nyebar di beberapa spot ya di belakang rumah warga, biasanya kebun talun gitu. Mungkin ada sekitar antara 200 sampai 300 pohon lah. Pala Bogor dan pala Maluku itu ada perbedaan. Kalau Maluku itu biasanya mereka lonjong dan asamnya kurang ya. Kalau di Bogor itu palanya bulat, asamnya tajam. Ya kalau dalam menanam bibit pala tergantung dengan jenis ini pohon bibit. Buka. Nah ini kan ini udah saya lihat ininya. Ini kan, nah seperti ini. Jangan sampai diinjak kalau udah ditanam di sini. Dianya taruh di sini baru. Nah di situ. Nah baru dikasih pupuk sedikit namanya pupuknya. Pupuk organik kambing. Nah ini pasti diputar. Nah, diputar gitu. Jangan terlalu banyak dianya gitu. Nah kalau sudah diputar nih baru dimasukin tanah ini. Jangan diinjak. Sebetulnya sudah 3 bulan. Nah ini kan tadi ada bekas lubang. Nah kan dianya berjalan ke sini harus dibikin lagi lubang, digali seperti tadi dulu. Di gini angkat tarinya di sini, dimasuk lagi pupuk di atasnya, dikubur lagi seperti dulu gitu. Jangan kalau gitu sebetulnya gitu, jangan sampai pupuk ini hamburan dari keluar ke bawah air kemana gitu. Jangan ledakan, katanya jangan ledakan. Cepat-cepat ya pala, cepat tumbuh. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kalau kehasilan dianya tumbuh sampai berbuah ya gitu, hasilnya untuk semua, banyak orang, pertolongan sama orang yang ngebutuhkan gitu. Buah pala itu termasuk dalam jenis tanaman hortikultura ya. Biasanya kan kalau mereka panen itu kan hanya ambil bijinya aja. Misalnya panen nih 30 kilo, mereka dapat bijinya itu sekitar 7 kilo. Nah daging buahnya kan mereka tidak manfaatkan. Karena setelah ada dapur Maisari, jadi mereka bisa kupas daging buahnya itu, kemudian di store ke saya hargain yang sudah dapat ngupas itu 7.000 per kilo. Jadi itu ada nilai tambah, selain biji pala, mereka ada nilai tambah dari daging buah palanya.
Hari ini kami mau membuat sirup pala yang buahnya dibeli dari masyarakat. Ini kita kupas dulu. Nah, setelah kupas kita hanya ambil daging buah palanya saja. Semua bagian dari buah pala itu dapat dimanfaatkan. Nah, seperti ini untuk minyak, buahnya ini untuk bikin sup. Daging buahnya ini kita jadikan makanan yang enak, segar gitu. Nah, seperti ini sebenarnya daging kulit palanya juga masih bisa dimanfaatkan untuk bahan baku obat nyamuk kalau di Bali itu, sama buat aromaterapi katanya. Ya. Semua pohon pala itu bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, buah, dan biji. Awal mula mengolah buah pala itu saat ada kegiatan lomba P2WKSS, yaitu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera tahun 2015. Nah, saat itu saya sebagai anggota kelompok wanita tani diminta untuk membuat olahan khas kampung sini. Akhirnya karena di sini tuh daging buah palanya tidak dimanfaatkan, mereka hanya panen, dibelah, ambil bijinya, basah-basah langsung dijual ke pengumpul. Biasanya gitu. Nah, kalau daging buahnya sendiri mereka biasanya bisa dianggap kayak sampah lah gitu. Jadi kan kebuang. Ada juga sih beberapa yang memanfaatkan, dikeringkan. Tapi prosesnya cukup lama dan harganya juga sangat rendah sekali. Per kilo kering itu hanya dihargai 2.000. Nah, dari situ saya punya keinginan mengangkat kembali buah pala menjadi apa sih, kan Bogor tuh terkenal juga sama buah pala ya, selain talas dan lain-lain. Nah, dari situ saya punya mimpi bahwa namanya olahan pala dari Kampung Buntar ini bisa masuk toko oleh-oleh. Terus ya terutama mimpi saya itu pengennya masuk ke tempat oleh-oleh di bandara-bandara seperti itu. Ya akhirnya saya ngolah buah manisan pala dulu awalnya. Dari pameran-pameran ternyata tidak semua orang suka buah pala, hanya punya kedekatan emosional saat dulu mereka pernah makan buah pala, baru mereka mau cicip kayak gitu, mau beli. Kalau mereka sebelumnya nggak kenal, ih apa buah pala gitu. Ada yang mau coba, ada juga yang udah langsung cut, nggak, saya nggak suka gitu. Oh enak juga ya gitu. Dinas Pertanian Kota Bogor itu sangat mendukung sekali untuk melestarikan tanaman hortikultura. Ya ada di beberapa wilayah juga. Terus ya terutama Kampung Buntar itu kampung pala. Jadi saat ini konsisten untuk bisa mengembangkan kampung pala dan tanamannya termasuk olahannya, membantu pemasarannya juga. Ya harapan kedepannya itu ya semua warga di sini punya pohon pala, merawat pohon pala, terus kemudian bisa ya istilahnya bang hidup di rumahnya sendiri gitu, kayak gitu. Terus ya dengan begitu masyarakat yang mau belajar atau mengetahui tentang pala bisa datang ke Kampung Buntar ini. Di sini juga ada pengolahannya juga gitu, jadi mereka bisa belajar banyak dari sini. Ayo nanam pala supaya lingkungan jadi hijau, indah, sekarang bisa nambah penghasilan keluarga.